maka kualitas puasa kita sangat menentukan berapa nilai yang akan kita dapat. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kita bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Salah satu bukti keberkahannya adalah Anda ada di saat Allah Ta'ala turun untuk mencari orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang meminta, dan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, gitu. Ya, itu adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah, gitu, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini masih memberikan kepada kita taufik sehingga bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kita untuk hadir di majelis ini sebagai amal saleh yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sering bacakan, kita aturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku panutan kita, teladan kita yang sudah selayaknya dan kita sendiri butuh untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan tentu agar kita bisa menjadi bagian dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema tentang kitab Shiyam, meskipun mungkin tidak semua dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam Umdatul Ahkam ini bisa kita bahas, tapi paling tidak beberapa hal yang perlu kita ketahui atau mungkin perlu kita murojaah kembali begitu, nanti bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini insyaallah. Karena beliau dalam kitab Shiyam ini mencantumkan kurang lebih 32 hadis yang terkait dengan saum. Dan nanti kita akan pilih karena memang ada beberapa hadis yang temanya sama, ya hanya redaksi dan beberapa kalimat yang mungkin ada yang di sini tidak ada di teks lain, di sanad yang lain dicantumkan. Jadi insya Allah kita akan bahas apa yang bisa kita ambil, karena waktunya juga sudah jam 5 kurang 5 menit. Semoga nanti bisa cukup dengan beberapa hal yang sudah saya garis bawahi yang perlu kita bahas di sore hari ini. Baik, pertama kali beliau menyebutkan tentang kitab Shiyam, ya, kitab Shiyam, dan seperti yang kita ketahui bersama jamaah sekalian bahwa as-siyam itu kan arti aslinya adalah al-imsak, ya. Makanya kalau kita ada istilah imsak itu aslinya harusnya di waktu di mana kita sudah mulai puasa, gitu, ya. Karena imsak itu artinya berarti sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya kan. Imsak itu ya puasa itu sendiri, gitu. Hanya memang itu makna lughatan, ya, makna bahasa, bahwa siyam itu adalah al-imsak, menahan diri. Nah, namun di kita memang ada kebiasaan imsak disampaikan, di mana kalau kita lihat
ke waktu subuh itu masih ada jeda waktu kurang lebih 10 menit ya. Dan bahkan itu kalau kita lihat dari nanti di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahur. Di sahurnya kurang lebih itu 10 menit. Ya, jadi waktu sahurnya itu hanya 10 menit. Karena nanti di teks hadis itu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarak sahurnya sampai ke adzan itu qadra khamsina ayat. Ya, jarak kurang lebih membaca ayat 50 ayat. 50 ayat kalau yang cukupan begitu, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, ya kurang lebih 10 menit ya, sehingga memang jarak sahur atau waktu sahur itu sebenarnya sedikit ya. Baik. Kemudian muallif di sini pensyarah hadis ini juga menyebutkan tentang keutamaan atau ciri khusus dari ibadah saum itu sendiri gitu. Kenapa ibadah saum itu menjadi istimewa? Ya, kenapa saum itu menjadi ibadah yang diistimewakan? Karena memang dalam saum itu ada 3 unsur kesabaran yang dibutuhkan, gitu. Sesuai dengan pembagian sabar ya. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, juga ada sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam saum itu semua itu ada gitu. Sehingga dia menjadi istimewa. Dan kita tahu bahwa seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 itu, Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, jadi Allah akan tunaikan balasan orang-orang yang bersabar sampai bighairi hisab, tanpa batas atau tak terhingga. Gitu. Kenapa dikatakan tak terhingga? Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa kullu amal ibni Adam lahu. Ya, semua amal Bani Adam itu untuknya. Ya, bagi dia. Apa itu nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke 10 kali lipat, kemudian bisa lebih banyak lagi sampai 70, 700 dan seterusnya. Ya, tapi ada angka bilangan ya, ada bilangan tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan amal Bani Adam. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Itu kecuali puasa, maka itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu. Nah, aku sendiri yang akan membalasnya inilah yang kemudian bisa dikaitkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, jadi Allah tidak menunjukkan angka tertentu sebagai balasan saum. Dan ini juga menjadi koreksi kita. Ketika Allah Ta'ala yang sendiri yang akan membalasnya, dan memang tidak ada batasan yang telah disampaikan kepada kita, maka kualitas puasa kita sangat menentukan berapa nilai yang akan kita dapat. Kan gitu. Dan itu bukti juga nantinya bahwa masing-masing orang akan mendapatkan nilai yang berbeda, sesuai dengan kualitas puasa yang dikerjakan. Karenanya dalam saum ini kita mesti lebih serius untuk menunjukkan menghasilkan saum yang bukan hanya puasa secara definitif gitu. Apa itu puasa definitif? Puasa definitif itu sesuai dengan definisi puasa itu sendiri. Karena definisi puasa itu kan tidak makan ya kan, atau meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasa definitif. Secara definisinya begitu. Maka orang yang sudah tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari sudah dikatakan berpuasa. Tapi secara kualitas puasa bukan hanya di situ letaknya. Bukan hanya masalah meninggalkan. Meninggalkannya saja harus ada imanan wa ihtisaban. Seperti yang dulu pernah kita bahas. Ya kan? Karena Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kan gitu. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kita bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, ternyata lapar dan dahaga itu kan yang dihasilkan dari puasa definitif.
Ya kan? Secara naluri orang atau secara normalnya orang berpuasa pasti lapar dan dahaga, pasti lapar sama haus kan gitu. Nah, kata Nabi SAW, banyak orang puasa tapi dapatnya cuma itu. Nah, ini kan menjadi koreksi kita gitu bahwa puasa kita jangan sampai seperti itu. Jangan puasa kita hanya ninggalin makan, ninggalin minum, ya kan, atau ninggalin berhubungan badan di siang hari tadi itu. Maka dari itu perlulah roh puasa itu, jiwa kita juga ikut berpuasa sehingga nilai puasa kita menjadi nilai yang bagus gitu dan nanti ketika dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar gitu. Ini. Kemudian di hadis-hadis pertama di kitab Siyam itu beliau menyebutkan hadis-hadis tentang tidak perlunya atau tidak bolehnya kita mendahului puasa Ramadan dengan puasa beberapa hari. Kemudian kaitannya dengan kalau misalkan kita melihat hilal maka berpuasalah, dan nanti kalau melihat hilal maka iftarlah, ya, dalam artian Syawal, nanti kaitannya dengan Syawal. Maka itu kita akan lewati karena memang ini harusnya dibahas di awal-awal, ya. Nah, nanti kita coba ambil dulu hadis setelahnya, baru nanti kalau misalkan ada waktu nanti bisa lewat pertanyaan atau yang lain bisa kita bahas. Tapi kita mulai dari hadis yang ke-sadis, al-haditsus sadis wa sab'un ba'dal mi'ah. Ya, hadis yang ke-176. Ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan kepada kita tentang satu waktu di mana kita punya kesempatan. Bahkan dikatakan ini salah satu waktu yang tidak boleh dilewatkan oleh orang yang saum. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Salah satu bukti keberkahannya adalah Anda ada di saat Allah Ta'ala turun untuk mencari orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang meminta, dan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini ada. Keberkahan di pagi itu ada. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan itu atau tidak. Kesempatan yang luar biasa besar, dan ini kesempatan yang juga dinantikan dan menjadi amalan khusus orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang disebut oleh Allah Ta'ala juga sebagai orang-orang muhsinin, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa amalan mereka? Salah satunya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun. Kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa puasa kita yang memang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa, dan salah satu ciri pribadi yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Kita sudah punya kesempatan itu. Kita punya kesempatan untuk menjadi bagian dari orang yang bertakwa tadi. Maka tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkan itu atau tidak. Jangan-jangan kita malah sahurnya terlalu lebih awal, ya, waktu sahur yang tersisa sepertiga malam terakhir itu justru malah kita lewatkan tidur lagi. Ini yang jadi masalah. Ini yang kemudian nanti berpengaruh sekali terhadap kualitas puasa kita. Yang kemudian juga menjadikan kita tadrib dalam melatih diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa terlewat juga. Makanya ini salah satu waktu sahur itu waktu yang tidak boleh dilewatkan oleh orang yang shaim, oleh orang yang berpuasa. Kenapa? Saking luar biasanya kesempatan yang besar, di mana mungkin di luar Ramadan kita akan sangat sulit mendapatkan itu. Ya, kenapa? Ya sulit, saat posisi di waktu itu kita di posisi sudah bangun. Nah, ini kan alhamdulillahnya kalau Ramadan di jam-jam segitu memang kita posisinya sudah terbangun, tinggal mau memanfaatkan waktu itu atau tidak. Jika kita bisa, maka kita menjadi bagian orang-orang yang sedang belajar menuju ke derajat ketakwaan. Dan semoga kita bisa menjadi ahlul jannah dengan itu. Karena ketika orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbiasa lisannya mengucapkan istighfar, ya sudah terbiasa lisannya beristighfar, maka insya Allah nanti dia akan membuka safahatnya, safahat amalnya, dan bisa jadi sudah tidak ada khotiah di sana, sudah tidak ada kesalahan karena terhapus dengan istighfar yang senantiasa dia bacakan. Ya, maka waktu ini adalah waktu yang penting, dan Nabi SAW menekankan sahur di sini karena fa inna fis sahuri
barakah. Karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Makan sahurnya ada keberkahan, kemudian waktu sahurnya juga adalah waktu yang barakah. Ya. Kenapa makan sahurnya barakah? Karena itu yang membuat kita kurang lebih akan kuat menjalani saum seharian itu. Ya, makanya bahkan disebutkan bahwa konsentrasi atau perhatian kita terhadap sahur harusnya lebih besar daripada perhatian kita kepada apa yang kita makan saat berbuka. Karena ketika kita berbuka, kalaupun kita makan dengan gizi yang penuh 4 sehat 5 sempurna misalkan, maka itu cuma sebagai bekal untuk tidur. Ya kan? Karena kita hanya dibawa terawih sebentar, habis terawih tidur. Ya kan? Tapi kalau kita makan sahur dan kita perhatikan menunya, maka itu akan digunakan untuk menjalani sehari dalam kita berpuasa. Karena berpuasa jangan sampai dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tidak bekerja. Ya, kemudian tidur, apalagi dengan hadis dhaif yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Imam Baihaqi sendiri yang meriwayatkan mengatakan hadis itu dhaif, ya. Shaumus ya, atau naumus shaimi, ya, bahwa naumus shaimi ibadatun. Ya, yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, gitu. Ya, itu adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah, gitu, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga ketika kita memperhatikan apa yang kita konsumsi saat sahur untuk kemudian kita kuat menjalani saum di siang hari dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita, ya, maka itu tentu menjadi bagian yang harus diperhatikan, gitu. Sehingga nanti puasa kita jadi berkualitas. Tidak jam 9 saja udah kelentrak-kelentruk gitu ya, udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, karena banyak yang seperti itu. Ya, jam 9 pagi, 10 pagi itu kalau sudah disuruh baca maaf saya sedang puasa. Ya, nggak ngaruh kamu puasa atau tidak puasa, bukan alasan kemudian kita menjadi tidak mau beraktivitas, gitu. Karenanya perlulah kita perhatikan makan sahur kita. Kalaupun kita perlu kailulah, misalkan sebelum zuhur, seperempat jam, setengah jam sebelum zuhur, silahkan. Ya kan, tapi jangan sampai aktivitas kita semua terganggu gara-gara saum, gitu. Ya, jadi saum kita memang harus berkualitas, tidak hanya puasa yang secara definitif tadi. Ya, jadi kualitas di dalamnya, dalam puasa kita juga perlu kita perhatikan. Salah satunya dengan memperhatikan waktu sahur, waktu barakah, di mana kita bisa menggunakannya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lewati dalam keseharian kita. Gitu. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, masih kaitannya dengan sahur, ini kaitannya dengan waktu. Ya, waktu yang tadi saya katakan antara makan sahur dengan azan itu berapa? Ya. An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu maqal tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadru 50 ayah. Ya. Jadi dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berdiri untuk sholat. Ya, lalu Anas bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara adzan dan sahur itu? Ya, jarak antara adzan dan sahur, bukan jarak antara sahur dan imsak. Ya, jarak antara adzan dan sahur. Ya, qadru 50 ayat, sekitar membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat itu ya kurang lebih, kalau dengan ayat-ayat yang tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, ya kurang lebih 10 menit. Ya, dan ini disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Kemudian bagian kedua dari hadis-hadis ini, ya, adalah hadis ats-tsamin wa sab'un ba'dal mi'ah. Ya, hadis ke-178. Di mana ini kaitannya dengan bagaimana kondisi seseorang ketika dia masih junub, ya, tapi kemudian sudah adzan. Ya, atau wanita haid, ya kan, dia harusnya sudah mandinya pagi itu, dia harusnya sudah bebersih, sudah mandi besar, ya kan, hanya karena mungkin perempuan sibuk bikin sahur dan sebagainya, dia tidak sempat mandi sampai adzan, ya, atau sampai setelah adzan, maka ini juga diperbolehkan, ya, seperti sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Jadi dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru, ya, waktu itu fajar sudah terbit, ya kan, wa huwa junub, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fajar tiba itu posisinya masih junub, belum mandi besar, ya kan, belum mandi besar, junubun min ahlihi, dari keluarganya. Tsumma yaghtasilu wa yasum, kemudian perhatikan ketika tuluk fajar, ya, berarti kemudian kan adzan, ya kan. Nah, ketika adzan posisi Nabi masih junub, kemudian beliau mandi, kemudian beliau berpuasa. Dan hadis ini juga bisa dijadikan dalil bagi wanita haid yang perlu mandi besar juga. Itu perlu mandi besar, tapi waktunya keburu adzan, misalkan sudah adzan tapi dia belum mandi besar, maka ketika dia puasa dan baru mandi setelah adzan itu pun diperbolehkan. Itu puasanya juga sah. Itu.